PMI Pusat sudah ikut bergabung bersama kita di live IG kali ini. Halo Pak Syam. Kak ya, kalau Kak Syam. Kak Syam ini beliau kelahiran Sumbawa ya Kak? Orang Sumbawa asli? Keturunan. Oh, keturunan Sumbawa. Domisilinya di Semarang atau di mana Pak? Kak. Pak aja. Mataram. Mataram. Oh, di Mataram. Nah. Mungkin Kak Syam boleh menyapa dulu teman-teman yang udah mulai bergabung di live IG kita. Hai. Kesibukannya lagi apa nih Pak? Lagi apa nih Kak di masa-masa pandemi COVID-19 ini? Kalau kesibukan ya kayak webinar gini, terus yang kedua bantu teman-teman yang bagian penyemprotan desinfektan, terlibat juga, terus edukasi untuk di PMI-nya seperti itu sih. Untuk yang lain ya wira swasta, pekerjaan standar seperti itu. Jadi edukasi relawannya tetap jalan, pekerjaannya tetap masih jalan ya, nggak work from home ya Pak? Enggak. Nah, materi sharing kita kali ini masalah isolasi mandiri di rumah. Oke. Ya. Nah, sebenarnya kalau mau ngomongin isolasi mandiri itu artinya sendiri isolasi mandiri itu apa sih Kak? Kalau isolasi mandiri jujur menurut bahasa mungkin saya nggak terlalu, soal bukan bagian saya. Cuma kalau untuk tujuan isolasi mandiri itu memisahkan diri selama masa 14 hari, selama istilahnya menjauhkan diri lah untuk pada masa isolasi sendiri, tapi secara mandiri untuk pribadi. Jadi isolasi untuk secara pribadi dalam keluarga, lingkungan, serta masyarakat seperti itu. Jadi sama jarak waktu 14 hari lah minimal 14 hari ya, menyendiri dulu gitu ya Pak. Nah, terus siapa sih orang-orang yang seharusnya melakukan isolasi mandiri ini? Kita tekankan dulu, kan rata-rata orang memikirnya isolasi mandiri ini, orang-orang isolasi ini kan orang-orang yang positif, banyak kan orang awam berpikirnya. Sekarang yang harus kita bedakan mana isolasi, mana karantina. Jadi isolasi ini untuk orang yang memiliki gejala, pernah kontak langsung dan pernah melewati daerah yang zona merah, untuk yang isolasi. Sedangkan yang karantina ini orang yang sudah positif, jadi dipisahkan gitu. Jadi itu harus dibedakan. Nah, dalam isolasi mandiri ini tetap dibagi orangnya, ada masa orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan gejala ringan. Nah, orang tanpa gejala ini sudah merata, yaitu orang yang tidak memiliki sakit, tidak memiliki gejala apapun, tapi dia sudah mulai kontak erat dengan kasus COVID ini yang sudah terkonfirmasi. Misalnya dia sudah melewati zona merah atau kontak langsung terhadap orang yang sudah positif. Nah, untuk orang yang kedua itu ada orang dalam pengawasan, yaitu orang yang sudah memiliki riwayat. Riwayatnya ini riwayat penyakit, demam, sakit, seperti itu. Tapi sama juga, dia sudah sudah kontak langsung sama orang positif dan melewati zona merah. Terus yang ketiga itu pasien dalam pengawasan, yaitu orang yang lagi sakit atau mengalami sakit, demam, atau gejala-gejala COVID itu sendiri ada dia mengalaminya. Tapi dia belum positif, bukan belum positif, tidak positif ataupun belum positif intinya. Terus dia sudah melewati riwayat perjalanan serta kontak langsung seperti itu. Nah, jadi untuk orang yang harus isolasi mandiri itu ya 3 kriterianya. Orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan gejala ringan, seperti itu. Gitu, jadi belum tentu kalau isolasi mandiri itu harus orang yang bergejala gitu ya Pak, tapi lebih ke orang-orang yang berisiko gitu ya. Ya, intinya kan tujuan isolasi mandiri kan untuk memutus rantainya. Terlepas dia sudah positif atau tidak, tujuannya kan memutus itu. Jadi kalau dia sudah kontak langsung melewati daerah itu, jadi ya diwajibkan untuk isolasi mandiri seperti itu. Nah, sebelum melanjutin nih, saya mau ngingetin nih buat teman-teman yang udah mulai bergabung, kalau misalnya mau ada pertanyaan,
sampaikan aja di kolom komentar di bawah. Diketik aja, nanti kita bakal sampaikan pertanyaannya di sesi berikutnya. Nah, lanjut ya Pak. Terus sebenarnya ada nggak sih kriteria untuk tempat isolasi mandiri itu harusnya seperti apa gitu baiknya? Maaf kalau gambarnya putus-putus ya Mbak ya. Oh iya. Oh ya, yang penting suaranya ya. Iya, nggak apa-apa. Suaranya masih on kok Pak. Oh gitu. Coba diulang pertanyaannya tadi. Jadi kalau untuk kriteria tempat isolasi mandiri itu baiknya yang seperti apa Kak? Kriteria tempatnya. Sebenarnya kalau kriteria tempat itu apa ya? Apakah harus misalnya? Sebenarnya kriteria tempat itu yang standar rumah normal biasa. Kalau standar rumah tempat isolasinya, yang pasti kan yang paling penting itu rumah itu setidaknya memiliki ruang kamar tempat isolasi itu setidaknya harus berpisah dengan kamar keluarga gitu istilahnya. Terus yang kedua kamar mandi juga harus pisah, peralatan makan pisah, terus tempat isolasi setidaknya terpapar sinar matahari, ventilasi udara cukup, terus tidak banyak barang di tempatnya. Sebenarnya kriteria standar kamar biasa. Cuma yang paling penting kan di sana itu udara serta sinar matahari tetap bisa masuk. Kalaupun tidak bisa, setidaknya 15-30 menit tiap harinya yang isolasi ini harus bisa menjemur diri lah setiap paginya. Berarti nggak perlu diperlukan rumah khusus untuk pelaku isolasi mandiri. Berarti bisa di kamar aja gitu. Yang penting tetap dipisah tempat tidurnya sama keluarga yang lain, tempat makannya, kamar mandinya, seperti itu ya? Ya nggak perlu sih. Cuma kalau memang seandainya ada fasilitas seperti itu dibantu pemerintah atau pemerintah setempat bisa seperti itu, ya lebih bagus juga seperti itu. Cuma kan kita lihat sekarang ini hitungannya ini kan isolasi mandiri dengan keadaan bagaimana yang kita hadapi seperti itu. Jadi kamar standar nggak ada masalah selama tidak kontak langsung dengan keluarga yang ada di rumah seperti itu kamarnya. Iya. Nah, ngomongin kontak langsung berarti apakah ada protokol khusus gitu sih sebenarnya untuk melakukan isolasi mandiri itu? Apakah memang anggota keluarga yang lain harus pakai APD atau gimana gitu Pak? Gini, kita tekankan dulu pada prinsipnya kan seperti ini. Pertama, gunakan kamar dan kamar mandi tersendiri bila memungkinkan. Ini bila memungkinkan, kalau tidak ya tidak bisa dipaksakan. Terus yang kedua, selalu gunakan masker. Etika batuk tetap tutup mulut kalau batuk atau apa agar tidak cairannya terkena wilayah setempat atau orang-orang di sekitar. Terus yang isolasi mandiri ini tetap pantau suhunya, frekuensi pernapasannya, kamar tetap ada ventilasi serta sinar matahari masuk. Anggota keluarga tidak diperkenankan untuk mendekat atau masuk ke dalam wilayah kamar isolasinya. Pastikan tidak terlalu banyak menyimpan barang. Terus ini, nah untuk yang anggota keluarga yang paling penting pertama tetap gunakan APD. Maksudnya APD di sini ya kalau bicara standar kan ada masker, sarung tangan, apron, dan alas kaki. Nah, tapi kalau seandainya tidak memiliki untuk keluarga tidak apa masalah. Yang penting standarnya menggunakan masker. Kalaupun tidak menggunakan sarung tangan, kalau terjadi kontak langsung dengan yang isolasi, pihak keluarga ini harus segera mencuci tangan setelah urusannya selesai. Kalaupun menggunakan baju biasa, bajunya ya kalau tidak punya standar baju apron, baju biasa, setelah kontak langsung dengan yang isolasi mandiri, setidaknya baju itu direndam 15-30 menit menggunakan larutan klorin yang mengandung 0,5% selama 10 menit, ya 10-15 menit lah direndamnya, baru dicuci, dijemur, kalau bisa pakai air hangat atau air panas. Ya kalau klorin 0,5 kan ada di Baiklin, deterjen. Ya seperti itu sih kalau untuk pihak keluarga. Sama alat mandi jangan boleh digabung. Nah kalau bisa kamar mandinya juga dipisah untuk pihak keluarga. Tapi kalau tidak bisa dipisah kamar mandinya, bisa
kasih selang waktu, misalnya yang isolasi masuk pertama kasih selang waktu 10 sampai 15 menit untuk selang waktu membersihkan kamar mandinya seperti itu. Ya. Jadi tetap keluarga itu memiliki peran di kegiatan isolasi mandiri keluarganya itu ya Pak. Nah mungkin ada nggak sih peran-peran lain yang keluarga bisa berikan kepada pelaku isolasi mandiri, apalagi kalau misalnya isolasi mandirinya itu keluarga dekatnya sendiri gitu Pak? Sebenarnya kalau untuk perannya kan ya standar perawatan keluarga seperti standar penolongan keluarga seperti itu, misalnya mengantar makanan atau apa, membantu membersihkan selama tetap menggunakan APD, atau membantu mencuci pakaiannya boleh seperti itu. Pantau suhu yang sakit, ada istilahnya di dalam PK itu namanya buku catatan harian klien, yaitu buku catatan yang diisi tiap harinya perkembangan si yang isolasi ini. Nah itu pihak keluarga bisa melaksanakan yang seperti itu, kayak frekuensi pernapasannya tiap harinya seperti apa, suhunya tubuhnya seperti apa. Sebenarnya paling urgent juga pihak keluarga kan kalau ada yang terjadi yang tidak diinginkan atau perubahan suhu atau frekuensi pada si yang isolasi, kan pihak keluarga yang pertama kali menghubungi fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Sebenarnya sistemnya sih saling membutuhkan. Nah, gejala yang seperti apa sih Pak yang mengharuskan anggota keluarga ini sadar kalau oh ternyata pelaku isolasi mandiri ini harus segera diberikan bantuan lebih lanjut atau mungkin ke fasilitas kesehatan terdekat gitu Pak? Coba diulang Pak. Jadi tadi diterapkan misalnya pemantauan terhadap anggota keluarga yang melakukan isolasi mandiri. Nah, kapan kita harus waspada kalau misal keluarga anggota yang melakukan isolasi mandiri itu ternyata harus mendapatkan atau dirujuk ke fasilitas terdekat. Nah, gejala-gejala seperti apa yang membuat kita harus menyadari kalau anggota keluarga itu harus segera diberi bantuan lebih lanjut? Sebenarnya gini, selama 14 hari itu kan ada istilahnya masa pembentukan imun tubuh selama 14 hari itu. Nah kalau imun tubuh tidak terbentuk, berarti kan istilahnya kayak pernapasan sudah mulai tidak teratur, terus nadinya tidak teratur, terus suhu tubuh berubah, yang awalnya standarnya 37 naik menjadi 37 naik jadi 39, 40 seperti itu. Kalau bisa segera dilaporkan, dan ada gejala-gejala seperti yang COVID itu, gejala COVID misalnya ada ya dia mulai demam, terus dia mulai sakit tenggorokan, batuk, pilek, tetap harus dilaporkan atau dicatat di buku harian klien itu. Atau dilaporkan aja di istilahnya di fasilitas kesehatan terdekat kalau sudah keluarga mulai khawatir gitu loh. Kan istilahnya mencegah lebih baik gitu. Jadi selama dia merasa yang keluarga yang mulai ngecek teman yang teman lagi keluarganya yang isolasi mandiri, terus dia ngerasa ini sudah mulai berubah, segera laporkan. Misalnya suhu dia mulai demam atau dia batuk, pilek, sesak napas, itu termasuk dari gejala-gejala seperti itu. Baik, nih ada pertanyaan nih Pak, Kak dari teman-teman yang bergabung dari Suzana Melina. Bagaimana perawatan bagi keluarga yang punya lansia dengan penyakit stroke di tengah pandemi? Sebenarnya kalau perawatannya standar aja, istilahnya ini kan dia tidak isolasi ataupun dia tidak positif kan, istilahnya kita di sini dia cuma lansia dan memiliki penyakit stroke, ya standar. Tiap paginya diajak berjemur, terus kamar dibersihkan, atur pola makannya. Sebenarnya tidak ada masalah selama masa pandemi. Perawatan untuk keluarga kita standar seperti yang ada, cuma yang dipastikan bagaimana tentang perlindungan diri kita. Istilahnya pakai standar yang jaga jarak, terus etika batuk ya seperti itu. Cuma kalau untuk bagaimana merawatnya ya standar seperti merawat biasanya, perawatan keluarga. Kalaupun yang stroke tidak bisa bangun dari tempat tidur, dia terus tidak bisa bangun dari tempat tidur,
Mohon maaf, Kak Syam apa masih bergabung? Kalau bukan ya dimandikan aja, tidak masalah seperti itu. Oh ya. Sebenarnya perawatan PK-nya standar, cuma etika jaga jarak, etika batuk, terus kebersihan jaga yang paling penting. Gimana Kak, bisa diulang? Perawatannya standar, tapi etika protokol pencegahan COVID-nya mungkin yang lebih juga ikut diterapkan begitu. Ya, gimana? Tadi sempat putus. Tadi jawabannya perawatan keluarganya standar, tapi mohon maaf, kayaknya jaringan narasumber kita agak sedang terganggu. Ya, agak terganggu. Kita coba invite lagi. Mohon bersabar ya teman-teman. Kalau mau ada yang tanya boleh langsung tulis di kolom komentar. Nah, sebentar. Halo. Halo, kembali lagi Kak. Masih belum muncul ya gambarnya? Oh iya, putus-putus suaranya Mbak Okta. Mohon maaf ya, kayaknya jaringan narasumber kita lagi memang sedikit terganggu. Mohon bersabar ya. Apakah suara saya juga putus-putus? Boleh, kalau mau ada saran-saran atau mungkin ada gangguan yang kerasa dari teman-teman, ditulis saja di kolom komentar. Ya, halo. Udah, udah. Halo. Halo Pak, iya. Udah nyambung lagi ya? Maaf ya putus-putus. Iya. Sinyalnya yo Kak? Atau wifi-nya? Sinyalnya kena corona, harus diisolasi mandiri kah atau gimana itu? Atau kalau gambarnya putus-putus nggak tahu mana? Iya, suaranya sekarang lancar kan? Mungkin bisa di restart dulu modemnya, enggak nih. Kalau kata-kata toko sebelah kayak gitu. Udah di restart barusan nih. Nih, ada yang nanya lagi nih Kak dari @amalia_dnc. Klorin 0,5% dilarutkan dalam berapa liter air, direndam berapa menit. Oh, itu mungkin untuk masalah APD yang udah kita gunakan, terus kita harus bersihkan itu dengan klorin yang dilarutkan berapa liter air, terus direndamnya harus berapa menit gitu. Ya? Putus-putus, Mbak. Oh, putus-putus. Ini ada yang nanya lagi, dari Amalia_dnc. Ya. Klorin 0,5% dilarutkan dalam berapa liter air, direndam berapa menit. Itu untuk APD yang tadi setelah digunakan harus dibersihkan seperti apa gitu. Iya. Gini, 0,5 itu untuk, dengar nggak? 0,5 itu dilarutin dalam berapa sebenarnya liter gini, air gitu? Liter. Maksudnya gini, 0,5 itu maksudnya gini, yang mengandung 0,5 klorin, misalnya kayak Rinso, sebut merek ya, satu bungkus Rinso seperti itu loh. Kan dia ada mengandung 0,5 klorin biasanya seperti itu. Intinya deterjen yang mengandung 0,5 klorin. Nah, jadi perhitungannya ya perhitungan standar menyuci itu aja, nggak masalah. Jadi sesuai yang udah ditera di kemasan pembersihnya, mengikuti anjuran kemasan pembersihnya seperti itu. Nah, kalau untuk waktunya sendiri apakah ada? Kalau kayak penyemprotan desinfektan atau apa kan dia pakai standar itu 1 sendok makan sama dengan 1 liter seperti itu. Oh ya. Kalau untuk waktunya sendiri Kak? Cuma kalau untuk pencucian ikuti standar.
Waktu apa? Waktu merendamnya itu apakah ada waktu khusus minimal berapa menit gitu atau berapa jam? Kalau untuk merendamnya, kalau bisa merendamnya itu selama 10 menit. Ingat menggunakan air panas. Makanya 10 sampai 15 menit masa pencucian sampai penjemuran seperti itu. Nah, dan kalau bisa dikeringkan baju itu dikeringkan dengan sistem penjemuran menggunakan sinar matahari, nggak usah dijemur pakai ya standar, nggak usah pakai mesin lah. Dikeringannya kalau bisa pakai sinar matahari juga. Nah, ada yang nanya lagi nih Kak dari Besan 2301. Apabila ada tetangga habis berpergian dari tempat yang terdampak zona merah, namun tidak mau melakukan isolasi mandiri, bagaimana tindakan yang harus kita ambil agar tidak menyinggung yang bersangkutan? Kan kalau kayak di Mataram ini istilahnya kita nyebutnya itu pagar. Tahu, rata-rata kan kebanyakan orang yang dia punya gejala, terus dia nggak mau dikasih tahu bagaimana harus isolasi. Sebenarnya harus kita pahami pertama penilaian keadaannya, bagaimana budayanya, kondisi lokasinya seperti itu. Terus yang kedua, untuk wilayah tempat orang yang ingin kita kasih tahu bagaimana teknis isolasi mandiri, hanya dia lebih mendengar orang yang dituakan di wilayah itu atau orang yang berkedudukan seperti itu. Jadi kalau memang dia lebih mendengar orang yang dituakan di wilayahnya, beritahu yang dituakan agar yang orang itu yang memberitahu, jangan kita langsung. Edukasi dari kita PMI itu adalah memberitahu, bukan untuk memaksakan, tapi memberitahu dan memberi arahan gitu. Alangkah baiknya sih tidak dengan paksaan, yang pasti kasih tahu sampai dia benar-benar luluh lah. Cuma kan kalau keluarga sendiri ya pasti dengar lah hitungannya. Iya. Intinya kalau keluarga sendiri pasti dengar lah. Cuma kan kadang-kadang orang yang nggak ada hubungan siapa dia kok ngatur-ngatur saya. Nah kalau yang seperti itu alangkah baiknya siapa yang beritahu seperti itu. Kalau untuk di Mataram sendiri apakah penerapan isolasi mandirinya udah berjalan dengan baik? Kalau untuk isolasi mandiri masih istilahnya kita masih dibantu oleh pemerintah. Untuk NTB ini rata-rata wilayah yang dia baru dari luar kota atau apa, biasanya dia disiapkan wisma atau lokasi di mana dia diangkat selama 14 hari isolasi mandiri. Diatur langsung oleh pemerintah. Nah, ini tadi dari penanya Besan 2301, berterima kasih sangat membantu untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman kalau masih ada yang mau tanya boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau ada kritik-kritik juga boleh ditulis. Mohon maaf ya tadi kayak ada yang komen kalau suaranya putus-putus. Iya ini masalah jaringan. Oke, nah. Suaranya putus-putus. Ya. Kalau suaranya putus-putus juga minta maaf. Bentar. Ngomongin isolasi mandiri. Kalau misalnya di Mataram sendiri ada kayak penerapan isolasi mandiri tapi secara regional dari kumpulan warga-warga gitu sendiri nggak sih Kak? Atau mungkin ada isolasi mandiri yang khusus mereka terapkan secara khas gitu. Mungkin kayak waktu itu saya lihat di daerah mana isolasi mandirinya di hutan, ada yang di rumah berhantu kayak gitu-gitu. Ini sih tergantung kebijakan masing-masing wilayah desanya ya. Kadang ada desa yang benar-benar lockdown. Jadi benar-benar dia nggak ada kegiatan atau apapun. Ada desa seperti itu langsung tutup gerbang desanya. Ada yang seperti itu. Ada juga desa yang menyiapkan satu rumah, misalnya rumah yang sudah tidak ditempatin itu disiapkan untuk masyarakat yang baru pulang kampung, banyak seperti itu. Tapi ya standarnya sih biasanya rata-rata orang-orang yang baru pulang itu kan dia bawa surat kesehatan itu rata-rata. Jadi langsung pemerintah yang arahkan, terus diarahkan isolasi selama berapa hari, biasanya seperti itu.
Cuma itu kan tergantung, kalau di sini di Mataram ini ada istilah per gang. Jadi ada gang yang lockdown, ada gang yang biasa aja, ada yang new normal seperti itu. Tetap ya, emang tergantung daerahnya masing-masing ya. Ada yang menerapkan lockdown per gang, ada yang gangnya. Oh iya, ada yang santuy-santuy aja masyarakatnya gitu. Tapi kalau untuk penerapan new normalnya sendiri apakah juga udah berlangsung? Kalau untuk di Mataram sih sebenarnya bukan new normal. Kita tidak pernah melaksanakan PSBB atau new normal. Istilahnya gimana ya bahasanya? Di sini sih masyarakatnya masih sih kalau bahasa anunya. Cuma respon cepat pemerintah paling bagusnya di sini. Jadi istilahnya sudah ada positif langsung penyebutan, langsung penanganan. Jadi benar-benar sudah dipisahkan gitu kalau untuk di sini. Cuma untuk beberapa daerah yang rata-rata saya sudah webinar gini, rata-rata beberapa tidak terlalu merespon selama masa pandemi, istilahnya warganya, atau juga wilayah yang benar-benar parno sekali, ketakutan besar gitu. Sekarang kan intinya sekarang bagaimana aktifnya pemerintah, iklan-iklan atau media yang di-share seperti itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau untuk kayak kita PMI ya media kayak mencuci tangan, terus perilaku hidup bersih dan sehat itu yang kita share kalau untuk biasanya kita di sini. Nah untuk pemerintah biasanya di humasnya biasanya share video pinggir jalan tuh loh, layar TV pinggir jalan tuh dia share video-video isolasi, video apa biasanya seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal isolasi mandiri dan anggota keluarga, sebenarnya ada kebutuhan khusus gak sih Kak untuk menunjang kebutuhan apa aja sih yang perlu kita tunjang untuk pelaku isolasi mandiri tersebut? Halo Kak, apakah masih bergabung bersama kita di sini? Halo? Halo? Ya karena emang jarak itu cobaannya banyak ya teman-teman. Kita berjarak sama orang lain tuh pasti ada aja ya cobaannya. Salah satunya ini sinyal. Tuh, ya itu melipir dikit. Halo Pak Syam, apakah masih bergabung bersama kita? Halo. Halo, masih ya Pak? Kak. Halo. Halo, ya, halo ya. Dengar gak? Ya, dengar suaranya. Suara saya kedengeran ya? Oh ya. Dengar. Ya. Ini ada yang bertanya nih Kak dari penonton kita, pemirsa kita dari Intan Pit. Izin bertanya, bagaimana cara membujuk para lansia untuk menaati protokol kesehatan COVID-19? Nakes sudah memberikan edukasi tapi respon dari lansia tidak baik. Nah, jadi gini, memang rata-rata hampir semua wilayah yang edukasi ke lansianya lebih sulit. Rata-rata itu hampir semua wilayah. Cuma kan solusinya pertama seperti tadi yang saya katakan, kalau untuk wilayahnya dulu, wilayah itu yang kita cek. Sebenarnya pertama kan sama kayak di sini di Mataram ini kan hampir walaupun ada lansia yang nggak mau terima diedukasi atau apa responnya kurang bagus, kadang ada di beberapa wilayah ini atau orang yang dituakan yang dipercaya langsung di wilayah itu. Jadi biasanya orang tua itu lebih dengar yang seperti dari orang yang itu. Kadang juga ada orang tua yang takutan lebih mendengar pada pemerintah atau orang yang memiliki jabatan. Kadang juga ada orang tua yang lebih mendengar pada aparat seperti itu. Jadi nilai dulu keadaannya orang tua ini lebih mendengar siapa. Nah, jadi siapa yang dia dengar kepada orang yang didengar pada orang tua ini yang kita jelaskan, jangan di lansianya seperti itu. Terus kalau diedukasi dengan menggunakan suara atau percakapan susah,
sebenarnya poster atau media lebih bagus juga karena tiap hari dia lihat atau dia lewat, misalnya dia lewat dia lihat tiap hari, jadi secara psikologi mungkin akan lebih menarik minatnya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari @slvat_. Ini nggak tahu ya, maaf bacanya gimana. Slot_. Oke. Perlukah peran masyarakat sekitar untuk membantu proses isolasi? Gimana tuh, Kak? Perlu sekali. Kalau kita peka, lebih bagus lagi. Dia menjaga jarak selama masa isolasinya, masyarakat tidak bertamu terlebih dahulu lagi isolasi itu lebih bagus seperti itu, masyarakatnya lebih aktif. Nah, itu. Nih, terus kalau misal di anggota masyarakat kita ini ada yang sedang menerapkan isolasi mandiri. Cuman kan ada juga daerah yang masih stigmanya itu terlalu kuat tentang COVID dan mereka parnonya jadi terlalu berlebihan. Nah, itu gimana sih untuk mengatasi stigma-stigma yang nggak benar terhadap pelaku isolasi mandiri dan keluarganya juga? Halo Kak, masih? Ya, jadi gini, kalau untuk masalah stigma, istilahnya stigma pada masyarakat, sebenarnya di sini paling penting itu tugas kita yang paham, edukasi, atau tugas pemerintah. Yang paling penting sebenarnya edukasi. Karena bicara stigma kan istilahnya bicara apa yang didengar, apa yang dilihat sebenarnya. Jadi stigma muncul dari apa yang dia lihat, apa yang didengar. Makanya alangkah baiknya kan kalau memang tidak bisa langsung dengan suara, ya dengan poster seperti tadi yang saya katakan, atau dengan istilahnya menjelaskan pada pemerintah desa setempat, sosialisasi tiap harinya kepada masyarakat untuk penanganan. Kalau kita bicara stigma parno seperti itu, memang ya hampir semua wilayah seperti itu, cuma kan ini ya penenangan seperti ini, penanaman hal positif pada masyarakat. Ya seperti itu. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin masih belum tahu informasi-informasi apa sih sebenarnya yang benar terkait COVID-19, terkait isolasi mandiri. Nah, tentunya dengan salah satunya mengikuti acara-acara edukasi seperti ini, teman-teman diharapkan bisa mengerti keadaan dengan baik dan nggak ikut melakukan stigma-stigma yang kurang baik terhadap teman-teman yang udah berupaya untuk menjaga diri seperti itu. Nah, ada yang nanya lagi nih, Kak, dari @gani. Bagaimana cara memberi pemahaman pada anak-anak yang harus menjalani karantina? Padahal anak-anak jiwa bermainnya masih menggebu-gebu, masih semangat. Jadi gini, anak-anak yang dimaksud ini apa dulu tingkatannya? Kalau dia masih anak sekolah, kan di sana kita ada namanya anak PMR. Di sinilah tugasnya anak PMR juga kita bisa gerakan. Maksudnya gerakannya seperti ini. Kan ada istilahnya dalam materi untuk PMR itu sebagai pendidik sebaya, pemimpin sebaya, dan sebagai contoh sebayanya. Jadi kita yang PMI aktif memberi edukasi kepada teman-teman atau adik-adik PMR dengan webinar seperti ini. Nah, adik-adik PMR yang akan mengaktifkan, menjelaskan pada teman-teman sebayanya. Nah, untuk yang anak-anak cukup di orang tua, untuk anak-anak di bawah SD, SMP, SMA bisa dijelaskan ke orang tuanya langsung. Cuma kan kadang ada beberapa orang memang imunnya ya sudah memang bagus dari awal, jadi istilahnya kayak mau bagaimanapun yang dia lakuin ya susah sakit seperti itu. Cuma kan kalau memang anak kecil bisa diketahui, ya sebenarnya orang tuanya yang penting diedukasiin. Berarti ini karena gini, kita istilahnya seperti halnya tadi yang saya katakan, kita tidak memaksakan, cuma mengingatkan dan menenangkan. Dia tidak terima yang di atasnya yang kita beritahu, tidak terima lagi yang di atasnya lagi. Istilahnya gunakan segala cara sampai si
orang yang kita mau jelaskan itu dapat gitu apa yang kita jelaskan. Berarti di sini peran PMR pun bisa ikut bergabung untuk mengedukasi. Nah, tapi Justru karena bagus sekarang. Karena kondisi COVID-19 ini kan intensitas ketemu itu sedang dibatasi. Caranya teman-teman PMR untuk mengedukasi teman sebaya tentang isolasi mandiri gimana, Kak? Jadi gini, jadi kan memang terhalang pada masa PSBB, istilahnya perkumpulan itu kan dilarang. Nah jadi kan rata-rata anak PMR ini memiliki istilahnya, dia memiliki kelas online sendiri dengan gurunya dari pihak sekolah, seperti menggunakan Zoom, terus classmate seperti itu. Nah di situ momen dimana anak PMR juga bisa minta waktu pada gurunya untuk dia menjelaskan atau edukasi pada teman sebayanya. Nah itulah tugas kita yang aktif di PMI, menjelaskan pada anak PMR selama masa ini kalian begini loh tugasnya. Jadi manfaatkan segala hal yang bisa digunakan. Online ini paling pas sebenarnya ya online sebenarnya untuk edukasi, karena tatap langsung kan tidak dianjurkan. Mungkin kalau sudah new normal mungkin masih bisa, cuma kalau dalam masa PSBB atau masa di luar new normal atau pra new normal, kalau bisa menggunakan online. Nah jadi kalau anak misalnya, ya kalau anak PMR-nya aktif, bisa jadi dia, kalau bisa dia juga ngomong pada gurunya, Bu, saya minta waktu 30 menit atau 15 menit untuk edukasi pada teman-teman tentang isolasi mandiri agar mereka juga bisa menjelaskan ke keluarganya nanti seperti apa di isolasi mandiri, terus menghadapi COVID atau pandemi ini seperti apa, bisa seperti itu. Jadi memaksimalkan sumber daya yang ada. Seperti itu. Kalau Semarang ini ada forvisnya nggak? Ada forvisnya, ada SMA, forvisnya tingkat SMA. Iya, forvisnya. SMP apa sih? Ada forvis juga. Oh, aku gaptek. Mohon maaf ya karena gabungnya di PMI-nya waktu udah tua, jadi remajanya nggak ikut palang merah. Enggak, intinya kalau ada forvis ya pemanfaatan forvis yang paling penting. Kalau Kak Syam sendiri ikut dari palang merah udah dari SD? Ya, gimana? Kak Syamnya ikut palang merahnya udah dari SD? Saya dari SD kayaknya sudah ikut dari dokter kecil. Luar biasa, dedikasinya emang luar biasa berarti ya. Sampai sekarang pun bekerja sibuk masih juga ikut edukasi. Nggak, mungkin karena nggak ada pilihan juga sih mungkin. Nah, kalau Kak Syam sendiri apa selama ini masih, kan biasanya kalau penggiat PEM di Palang Merah itu suka berpergian dan dapat tugas ke luar kota gitu. Kak Syam juga lagi sibuk keluar kota juga mungkin? Untuk keluar kota enggak, keluar pulau enggak, keluar kota mungkin ya. Istilahnya keluar kotanya ya selama masa edukasi, penyemprotan, istilahnya teman-teman yang perbantukan untuk di kabupaten-kabupaten lain ada yang seperti itu. Sama yang paling penting sebenarnya protokol kesehatannya dijalanin. Misalnya keluar dari wilayah kita ya protokolnya dijalankan seperti itu. Ya itu tadi teman-teman. Ada yang mau tanya lagi nih dari Sylvia. Minta tips untuk mengusir rasa bosan saat harus melakukan isolasi mandiri. Oh ini ada yang curhat nih, ngerasa bosan, dirinya harus isolasi mandiri itu gimana sih tipsnya biar gak bosan? Jomblo atau punya pasangan? Gimana? Oh iya coba ya saya tanya, ini salah satu kru kita, jomblo ya? Oh iya jomblo Kak, iya jomblo. Sebenarnya gini, kalau punya pasangan kan istilah ada teman chat yang istilah menghilangkan boring. Cuma kalau ya jomblo mungkin nasib ya. Mungkin berarti tips and triknya mungkin coba cari pasangan di masa pandemi ini supaya bisa menemani masa-masa isolasi mandiri gitu ya Kak?
Enggak, saya bercanda yang tadi. Oh iya, masalah saya itu juga sih enggak. bercanda. Kalau saya sih tipsnya gini. Enggak, kalau saya tipsnya gini aja. Kan di sekarang zaman modern ada namanya game online, terus istilahnya kalau zaman dulu mungkin mungkin kebosanan yang mentok cuma isi TTS mungkin pada masa itu. Sekarang kan ada namanya YouTube, terus streaming online. Sebenarnya itu menghilangkan kebosanan ya bisa seperti itu. Dan rata-rata anak-anak istilahnya orang yang jangankan orang yang isolasi mandiri, orang yang positif di rumah sakit pun masih rata-rata banyak yang upload foto kok. Untuk menghilangkan kebosanannya seperti itu. Makanya sekarang pemanfaatan media online sebenarnya pada masanya sekarang gitu. Kalau menghilangkan kejenuhan, ngobrol sama keluarga juga bisa kok menghilangkan kejenuhan. Ya seperti tadi saya bilang yang punya pasangan, ya pasti hilang jenuhnya selama masa online. Ya ada namanya video call, istilahnya telepon atau apa. Yang kalau belum punya pasangan ya bisa dengan game online atau apa seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau untuk menghilangkan kejenuhan banyak cara lah. Kalau misalnya mau ngobrol sama anggota keluarga juga tinggal telepon sih walaupun serumah tapi nggak bisa kontak langsung kan bisa ditelepon gitu ya Mbak Sylvia mungkin. Selama masa isolasi ngobrol sama keluarga sebenarnya nggak ada masalah selama menjaga jarak. Terus yang kedua maskernya digunakan seperti itu. Oh jadi nggak perlu yang tetap kan harus di kamar gitu ya Pak? Kak. Enggak harus. Kan isolasi ini kan istilahnya memisahkan diri dengan jarak, bukan memisahkan hubungan keluarga istilahnya. Iya. Nanti malah jadi kayak orang berantem ya bener-bener. Memisahkan dengan jarak bukan hubungan ya. Iya. Itu ya teman-teman. Ini isolasi mandiri itu tentang apa namanya? Tentang memisahkan jarak dulu tapi hubungan jangan terus dipisahkan ya. Jangan jadi alasan aku lagi isolasi mandiri deh, hubungan kita udahan aja ya gitu. Dan nih ada yang nanya lagi nih Pak, dari gimana Pak? Untuk orang yang berpasangan anggaplah masa mandiri ini masa LDR atau masa pacaran syar'i. Oh, LDR guys ya. Kita harus memaknai semuanya dengan baik. Ini dimaknai aja sebagai LDR sementara 14 hari. Percobaan. Nanti kan COVID pergi lepas rindu sepuasnya lah. Kak ini ada yang nanya itu nih. Tips bagus dari... tuh, baca novel, baca Quran. Tipsnya baca novel, baca Quran, lihat drakor Mbak Silvi. Oh ini dari teman kita, dari Intan Pit. Ngasih saran bisa baca novel, baca Quran, lihat drakor. Dan mungkin teman-teman yang mendukung temennya atau tahu nih temennya lagi ada yang isolasi mandiri bisa banget kasih dukungan dengan kasih novel, kasih kirimin video-video drakor downloadin kayak gitu ya. Itu juga menjadi support system buat yang lagi isolasi mandiri. Gimana? Atau bantu ngirim situs-situs drakornya biar bisa streaming boleh seperti itu. Iya itu. Jadi jangan cuman ngebully tapi juga bisa ngasih support ya dengan kirim novel, jangan ngebully tapi peduli. Iya, kirim makanan, GoFoodin makanan boleh banget tuh, ya. Nah, masih ada waktu kah, Kru? Nah, 3 menit lagi. Teman-teman kalau mau masih ada yang bertanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita masih ada waktu 3 menit sebelum berpisah, ya Cian, nggak berpisah juga sih. Sebelum menutup sesi kali ini, jadi jangan malu-malu, langsung aja tulis di kolom komentar. Mumpung ada narasumber yang terpercaya, jadi teman-teman bisa dapat informasi yang baik, gak hoax, dan bisa dipertanggungjawabkan. Gimana nih kayak? Cukup didengarkan. Ah iya, siap. Ini kayaknya Kru ada yang mau nanya juga nih, oh enggak? Mbak. Ya. Kalau wilayah seandainya ini kota Semarang ya? Iya, kota Semarang. Kalau seandainya kota Semarang punya pengurus kecamatan, nah itu juga bisa digerakkan sebagai terdepan untuk edukasi. Oh jadi nanti edukasinya di tiap wilayah kecamatan gitu ya Kak? Seperti itu. Jadi kan rata-rata dari PMI pusat kan istilahnya dikirimin
media kit istilahnya filenya aja gambar-gambar itu sebenarnya itu tugas yang kota kabupaten untuk meng-share gambar-gambar seperti itu juga bisa seperti itu. Nah rata-rata kan teman-teman relawan kan pasti banyak. Nah itu istilahnya untuk men-share hal-hal positif bisa dengan gambar via WA update status untuk relawan-relawan. Nah, closing statement nih Kak, mungkin bisa ngasih pesan untuk menghadapi masa pandemi ini sebelum menutup acara kita kali ini. Sebenarnya yang paling pesannya sih yang paling penting itu ditekankan berusaha hidup sehat. Yang dulu sudah sehat, ayo lagi lebih sehat. Yang dulu tidak pernah olahraga, ayo sekarang olahraga. Yang dulu jarang berjemur, ayo berjemur. Ingat, kalau kamu sakit bukan kamu sendiri yang sakit, tapi semua orang pasti akan merasa sakitnya. Jadi usaha hidup sehat, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Syem atas waktunya udah mau bergabung bersama podcast PMI Kota Semarang untuk mengedukasi mengenai isolasi mandiri di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat dan bisa benar-benar mengedukasi teman-teman yang udah bergabung. Amin, amin, amin. Amin, amin ya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Iya. Nah, itu tadi sharing materi kita kali ini bersama Kak Syem dari Mataram, jauh-jauh tuh dari Mataram. Nah, semoga bisa mengedukasi teman-teman. Sampai kejumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Pantengin terus sosial media kita di @PMI Kota Semarang atau @KSR Markas Kota Semarang. Tuh ada tuh muncul di kolom komentar. Nah, sebelum menutup, kita jargon dulu ya, tetap biar semangat, di awal podcast semangat, di akhir juga semangat. Podcast ngopo ki? Ngopo. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.